Di tengah gegap gempita pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, yang terus dikebut, sebuah serangan verbal datang dari luar. Sebuah label yang sangat menyakitkan. Sebuah julukan yang dirancang untuk membunuh optimisme, kota hantu. Ya, Anda tidak salah dengar. Sejumlah media asing dengan analisis tajam mereka mulai melabeli proyek ambisius kebanggaan Indonesia ini sebagai sebuah potensi kegagalan besar. Sebuah proyek yang diprediksi akan berakhir kosong, sepi, dan menjadi monumen kegagalan bernilai ratusan triliun rupiah. Media asing tersebut menyoroti beberapa hal, mulai dari lokasi yang dianggap terlalu terpencil di tengah hutan Kalimantan, tantangan logistik yang gila-gilaan, hingga keraguan terbesar. Dari mana uangnya? Mereka skeptis bahwa investasi asing yang selama ini digembar-gemborkan akan benar-benar masuk sesuai target. Tanpa aliran dana swasta dan asing yang deras, proyek IKN akan dianggap sangat membebani APBN dan pada akhirnya akan ditinggalkan setengah jadi. Mereka membandingkannya dengan proyek-proyek ibu kota baru di berbagai belahan dunia yang berakhir sepi, hanya diisi oleh gedung-gedung kosong yang ditingkahi suara angin. Prediksi mereka brutal, IKN akan menjadi ghost town. Tentu saja, label ghost town ini sampai ke telinga para petinggi di Jakarta, dan responsnya keras. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menjadi garda terdepan yang membalas serangan ini. Dalam sebuah pernyataan yang tegas dan bernada marah, Purbaya tidak hanya membantah, tapi ia menyerang balik kredibilitas prediksi tersebut. Rasanya sih nggak akan jadi kota hantu, ujar Purbaya. Puncaknya, Purbaya mengeluarkan kalimat sakti yang langsung dikutip oleh semua media. Jangan dengar prediksi orang luar, sering salah. Ini adalah sebuah perterangan narasi. Pemerintah Indonesia versus media asing. Optimisme nasional versus skeptisisme internasional. Mari kita bedah, apa yang membuat Menko Purbaya begitu yakin dan kenapa media asing begitu skeptis? Kemarahan Purbaya bisa dimengerti. Sebagai bendahara negara, dialah yang paling tahu aliran dana untuk proyek raksasa ini. Dia sedang mati-matian menjaga kepercayaan investor baik lokal maupun asing. Label kota hantu adalah racun yang bisa membunuh kepercayaan itu dalam sekejap. Purbaya menegaskan bahwa skema pendanaan IKN sudah jelas. Ada porsi APBN, ada porsi kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, dan ada porsi investasi swasta murni. Dia mengklaim bahwa aliran dana dari APBN tetap terkendali dan tidak akan mengganggu pos anggaran lainnya. Dia juga menepis anggapan bahwa investor asing ragu-ragu. Menurut pemerintah, minat investasi atau letter of intent terus berdatangan. Pembangunan hotel-hotel bintang 5, rumah sakit internasional, dan pusat perbelanjaan oleh investor swasta lokal yang sudah dimulai, dijadikan bukti bahwa IKN hidup dan diminati. Bagi Purbaya dan pemerintah, menyebut IKN kota hantu saat pembangunan sedang kencang-kencangnya adalah sebuah tuduhan prematur dan tidak berdasar. Itu dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan citra Indonesia di mata dunia. Di sisi lain, kita juga harus jujur melihat kenapa media asing bisa sampai pada kesimpulan kota hantu. Kekhawatiran mereka bukannya tanpa alasan sama sekali. Membangun sebuah kota dari nol di tengah hutan adalah salah satu proyek rekayasa sosial dan teknik paling sulit di dunia. Tantangan terbesarnya bukanlah membangun istana presiden atau gedung kementerian. Tantangan terbesarnya adalah memindahkan jiwanya. Memindahkan jutaan aparatur sipil negara beserta keluarganya, meyakinkan mereka untuk meninggalkan kenyamanan hidup di Jakarta bukan perkara mudah. Jika para ASN dan keluarganya tidak all in pindah, siapa yang akan mengisi kota itu? Siapa yang akan berbelanja di mal? Siapa yang akan bersekolah di sana? Inilah yang ditakuti. Kota yang megah, tapi kosong. Selain itu, media asing menyoroti ketergantungan IKN pada investasi. Hingga saat ini, investasi asing skala raksasa yang sudah menanamkan uangnya secara konkret masih ditunggu-tunggu. Mayoritas pembangunan komersial saat ini masih didominasi oleh raksasa-raksasa dalam negeri. Pemerintah butuh investor asing untuk membuktikan bahwa IKN adalah proyek kelas dunia, bukan sekedar proyek kampung halaman yang dibiayai pengusaha lokal dan APBN. Disinilah letak ironisnya. Menko Purbaya bilang jangan dengar prediksi orang luar. Tapi pada saat yang sama, pemerintah sangat butuh uang orang luar, yaitu investor asing, untuk menyukseskan IKN. Maka, polemik kota hantu ini adalah pertarungan dua narasi. Narasi pemerintah
IKN adalah simbol pemerataan, sebuah kota masa depan yang hijau, cerdas, dan akan menjadi pusat gravitasi ekonomi baru Indonesia. Ini adalah proyek harga diri bangsa. Narasi skeptis, IKN adalah proyek vanity yang boros, dipaksakan, beresiko tinggi secara finansial dan lingkungan, dan sangat mungkin berakhir sebagai kota katedral di tengah gurun, atau dalam hal ini, kota istana di tengah hutan. Pada akhirnya yang akan membuktikan siapa yang benar bukanlah amarah Menko Purbaya atau analisis pedas media asing. Yang akan menjawabnya adalah waktu. Apakah dalam 5 tahun ke depan, IKN akan menjadi kota yang ramai, hidup, dan berdenyut? Ataukah hanya akan diisi oleh para pegawai yang pulang ke Jakarta setiap akhir pekan, meninggalkan gedung-gedung megah itu dalam kesepian? Kita semua sedang menunggu jawabannya.